Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua dalam kondisi insyaallah sehat walafiat, dalam kondisi terus bersemangat mempelajari bahasa Arab. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, karya daripada Dr. Fi Abdul Rahim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke Ad-Darsus Tsamin dari jilid yang pertama, pelajaran yang ke-8. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke latihan ketiga di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang lalu. Tepatnya di halaman 43. Mulai dari halaman 43 dan 44 kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan malam ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan Ad-Darsus Tsamin. Namun ada sedikit pembahasan yang kiranya perlu diketahui, ma'asyara al-ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan muqaddimah yang pernah dulu kita sampaikan di Ad-Darsus Tsamin, yakni khususnya terkait dengan adanya al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Nah, al-jumlah artinya kalimat, al-jumlah artinya kalimat, jangan salah, ada al-kalimah, ada al-jumlah. Kalau al-kalimah, al-kalimatu dengan ta marbutah di belakangnya, al-kalimah artinya kata dalam bahasa kita. Al-kalimah artinya kata. Adapun kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Al-jumlah. Dan pernah kita bahas bahwa yang menjadi pokok bahasan jilid yang pertama ini adalah kata benda, atau yang disebut dengan al-ismu, ismun, kata benda, dan al-jumlatul ismiyah, dan kalimat yang dimulai dengan isim, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini di latihan ketiga sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat daripada al-jumlatul ismiyah, dan sedikit akan mengenalkan unsur pokok daripada al-jumlatul ismiyah, dan beberapa hal yang terkait dengan latihan ketiga secara khusus. Dan malam ini insyaallah kita ditemani beberapa ikhwah studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Faris? Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Anta ya Ilham? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Masya Allah. Anta ya Abu Abdullah? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Silahkan buka halaman berapa tadi? Safha 43. Dari situ. Latihan ketiga, awalnya di bagian bawah halaman 43. Di bagian paling bawah. Sudah ketemu? Safha 43. 43. Kita sebutkan dulu satuannya, thalatha. Setelah itu wa, kita sebutkan puluhannya, wa arba'un. Nah, nanti insyaallah di jilid kedua akan dibahas ini. Pernah kita bahas ketika kita membahas jilid yang kedua. Nah, kita kembali ke at-tamrin ats-tsalits, ma'ana al-qalam ya
Ikhwan, saya ba'da qalil aw lam ya'ti ba'd. Nah, sebelum kita tulis di papan tulis, kita bayangkan dulu. Dengarkan penjelasan saya. Antum ikhwal studio dan seluruh ikhwan dan akhwat di rumah, dengarkan penjelasan saya. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita akan perjelas dengan penjelasan secara tertulis insyaallah. Sekali lagi, lihat bagian akhir, bagian bawah halaman 43. Di situ ada contoh, di latihan ketiga ini ada contoh. Mithalun hadza kitabun. Di situ ada contoh. Hadza kitabun. Hadza kitabun ya ikhwan, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, dan jumlah artinya kalimat. Sekali lagi, mohon dikerahkan semua konsentrasi antum. Hadza kitabun, ini kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah artinya kalimat. Ismiyah yakni kata benda. Ismiyah dari kalimat isim, dari kata isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Saya ulang. Apa hakikat daripada jumlah ismiyah ya ikhwan? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Maka disebut jumlah ismiyah. Ada kalimat lain disebut jumlah fi'liyah, tapi nanti insyaallah. Hari ini kita bahas terlebih dahulu jumlah ismiyah. Jazakallah khair ya Hamdan. Ya'mal insyaallah. Hadza kitabun, ini jumlah ismiyah. Sekali lagi ya ikhwan, ma makna al-jumlah al-ismiyah? Apa artinya? Kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Kata benda. Berarti kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, yang mana? Isim yang menjadi awal dalam kalimat jumlah ismiyah ini, yakni hadza. Isim yang menjadi awal daripada jumlah ismiyah hadza. Kata tunjuk hadza. Hadza ini isim, kata benda. Maka namanya ismul isyarah. Hadza itu namanya apa? Ismul isyarah, kata tunjuk, tapi disebut isim, kata benda. Alaysa kadzalik? Maka di sini kata benda yang di awal kalimat adalah hadza. Pelengkapnya kata yang kedua kitabun. Hadza kitabun. Dengan demikian lengkaplah sudah jumlah ismiyah. Hadza dan kitabun, dua kata ini menyusun jumlah ismiyah sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna, kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Hadza kitabun, ini buku. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Dan kata benda yang pertama yaitu hadza disebut dengan istilah mubtada. Disebut dengan istilah apa? Mubtada. Dihafalkan ini istilah-istilah ini. Mubtada. Kitabun pelengkapnya disebut khabar. Ada mubtada dan ada khabar. Dua kata inilah yang menjadi unsur pokok daripada jumlah ismiyah. Adanya mubtada dan adanya khabar, itu berarti lengkaplah, sempurnalah jumlah ismiyah ini. Mubtada yakni kata benda yang di awal kalimat. Mubtada kata benda yang ada di awal kalimat. Khabar pelengkapnya. Khabar pelengkap daripada mubtada. Mana mubtadanya di sini dikata hadza kitabun? Mubtadanya hadza. Mana khabarnya? Kitabun. Maka lengkap sudah. Adanya mubtada dan adanya khabar menjadi apa? Menjadikan jumlah ismiyah menjadi lengkap. Kita lihat di papan tulis. Hadza kitabun.
Ini sekali lagi ikhwan disebut jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali dengan kata benda. kata benda. Mana kata bendanya yang di awal kalimat? Hadza. Karena dimulai dengan isim, maka dimulai dengan kata benda disebut jumlah ismiyah. Nah, ismiyah dari kata isim, ismun. Apa itu ismun? Hadza ini kata benda. Namanya apa hadza ini? Kata tunjuk, ismun isyarah. Lihat, dia isim, ya tidak? Ismul isyarah. Maka disebut isim, kata benda. Paham tuh? Jadi untuk mengetahui ini jumlah ismiyah atau bukan, lihat kata depannya. Kata depannya apa? Hadza. Oh, kata benda. Berarti jumlah ismiyah. Paham tuh? Sekali lagi, mana jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Mana kata benda yang ada di awal kalimat? Hadza. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah karena ada isim di depannya. Paham tuh? Nah, penjelasan Anda terlalu cepat atau cukup segitu? Cukup ya. Hadza kata awalnya, kata benda di awal kalimat. Kitabun pelengkapnya. Kitabun pelengkapnya. Hadza disebut sebagai al-mubtada. Hafalkan istilah-istilah ini penting. Al-mubtada. Kitabun disebut apa? Al-khabar. Mubtada, khabar. Mubtada dan khabar ini adalah unsur pokok daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah akan lengkap manakala ada mubtada dan ada khabar. Ada mubtada saja tanpa khabar tidak lengkap. Ada khabar saja tanpa mubtada tidak lengkap. Jadi jumlah ismiyah itu harus ada ini, harus ada mubtada dan harus ada khabar. Nah, apa itu mubtada? Kata benda di awal kalimat. Kata benda di awal, khabar pelengkapnya. Sehingga lengkaplah sudah. Sempurnalah sudah kalimat ini. Hadza kitabun maknanya apa? Ini buku. Selesai. Paham tuh? Lihat kembali ke buku di halaman 44 sekarang. Baca nomor 1, Abu Abdullah, baca nomor 1. Hadza tabibun. Kalau tadi hadza kitabun, sekarang apa? Tabibun. Hadza tabibun. Ini apa tadi, Khon, namanya? Kalimat apa ini? Jumlah ismiyah. Hafalkan. Apa tadi? Ulang sekali lagi. Jumlah ismiyah. Kenapa tidak makan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Mana isimnya? Hadza. Nah, inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah Ismiyah. karena depannya isim, depannya kata benda. Isim itu kata benda. Hadza itu kan isim isyarah, ya tidak? Kata tunjuk. Isim, kata benda. Tarik. Nah, ini jumlah ismiyah dan unsur pokok jumlah ismiyah ada berapa tadi? Jumlah pokok unsur pokok jumlah ismiyah ada berapa? 2. Mubtada. Ada mubtada dan ada Khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Hadza mubtada. Tabibun khabar. Jelas? Baca contoh kedua. Nomor kedua. Ilham. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi Sayyaratun. sayyaratun. Ini apa namanya tadi, Hon? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa kita yakin ini jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Hadhihi. Hadhihi. Ini jumlah ismiyah. Hadhihi inilah yang menyebabkan apa, Hon? Hadhihi inilah yang menyebabkan ini disebut jumlah Ismiyah.
Nah, kata depannya kata benda, isim. Maka disebut jumlah Ismiyah. ismiyah, kalimat yang diawali dengan Isim. isim. Dan ada berapa unsur pokok tadi jumlah ismiyah, ikhwan? Ada dua. Ada yang pertama Mubtada. mubtada, yang kedua disebut Khobar. mana mubtada mana khobar. Hadhihi. Hadhihi sebagai Mubtada. mubtada, sayyaratun Khobar. khobar. Paham Tom? Contoh yang berikutnya, nomor 3. Faris, baca. Dzalika, nggak mungkin ada alif lam setelahnya. Dzalika waladun. Nah, dzalika waladun. Nah, ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Dzalika. Dzalika. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah Ismiyah. ismiyah. Dan ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah, ikhwan? Ada dua. Yang pertama disebut, Mubtada. yang kedua, Khobar. mana mubtada mana khobar di sini? Dzalika Dzalika mubtada, mana khobarnya? Waladun. waladun. Dan begitu seterusnya di nomor 4, 5 dan seterusnya. Paham Tom? Fahimna. Kita coba nomor 4. Al-akh Abu Abdullah. Ini jelas ini ya? Insyaallah. Insyaallah ya, Mas Faris, jelas nggak ini? Ilham? Nah, jangan bilang jelas kalau belum jelas. Jelas-jelas, katanya tidak jelas. Nah, tidak benar itu. Nah, fadhal, kita coba. Arba'ah. Nah, Tilka sa'atun. tilka sa'atun. Nah, apa artinya tilka sa'atun? Itu jam. Itu jam. Ini namanya jumlah apa? Ya, ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahsan. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Ada dua. Yang pertama, Mubtada, yang kedua, khabar. mana mubtada, mana khabarnya? Tilka mubtada, sa'atun khabar. Mumtaz. Tilka mubtada, sa'atun khabar. Dikeraskan lagi suaranya. Ahsanta. Jazakallah khair ya Wa ya- Abu Abdullah. Jelas semuanya? Mas Faris? Insyaallah Ustaz. Ilham? Baik. Fahimna. Fadhal, nomor berikutnya. Nomor 5. Hadza baitun. Nah, Hadza mubtada'un mubtada. Nah, wa baitun khabarun. baitun khabar. Mumtaz. Hada baitun, hada mubtada, baitun Khabar. khabar. Ahsant. Terus, Mas Faris. Hada qalamun. Naam. Angkat suaranya, Dekatkan mic-nya. Ada kolamun. Hada qalamun. Apa artinya hada qalamun? Ini pena. Naam. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtada hada Mubtadanya hada, khabarnya kolamun. qalamun. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Mas Faris. Berikutnya, kembali ke Abu Abdullah. Habiskan semuanya. Nomor 7. Sab'atun. Nah, Dzalika rajulun. dzalika rajulun. Angkat suaranya. Dzalika mubtada, rajulun khabar. Rajulun khabar. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mumtaz. Apa artinya dzalika rajulun? Itu anak laki-laki. Anak laki-laki, yakin itu anak? Rajulun. Apa laki-laki dewasa? Laki-laki dewasa. Ya, itu. syukron. Laki-laki dewasa itu atau itu laki-laki dewasa? Bagaimana terjemahannya? Itu laki-laki dewasa. Iya, syukron. Thamaniyah. Hazihi baydatun. Naam, tarjim. Terjemahkan dulu. Ini telur. Ini telur, apa telur? Telur. Telur. Naam. Hazihi mubtada wa baydatun khabarun. Naam, baidatun khabar. Hadhihi mubtada, baidatun khabar. Terus tis'ah. Ada mindil. Hadha mindilun. Ada mindilun. Naam. Apa arti hadha mindilun? Ini Sapu tangan. sapu tangan. Nah, ini namanya jumlah apa Mas Faris? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Angkat suaranya.
jumlah ismiyah. Nah, teruskan. Mana mubtada, mana khabar? Mubtada hadi hada. Hadza mubtada, teruskan. Khabarnya? Mindilun. Mindilun. Jazakallahu khair. Terakhir. Asyarah, Abu Abdullah. Asarah. Hadhihi haqibatun. Hadhihi mubtada, haqibatun khabar. Nah. Ini disebut apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dari nomor 1 sampai nomor 10, antum perhatikan mubtada'nya kata apa ini? Hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Apa ini? Isim. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Semuanya kata tunjuk. Apakah mubtada selalu kata tunjuk? Tidak. Mubtada banyak bentuknya. Bisa kata tunjuk seperti ini, bisa juga kata benda umum. Seperti misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa arti al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Al-qalamu maksurun ini juga disebut jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan isim. Mana isim yang di awal kalimat? Al-qalam. Ahsan. Disebut apa al-qalam ini? Apa tadi? Posisinya sebagai apa di jumlah ismiyah? Mubtada. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Maksurun. Paham Tom? Nah, ini dulu kita bahas. Kita bukan dulu kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Baru setelah ini nanti akan ada tambahan baru. Pahami ini dulu. Nanti insya Allah berikutnya setelah cukup kita paham hal yang pertama ini, insya Allah akan kita tambah dengan hal yang kedua insya Allah malam ini. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Khotbah Islam pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin berlatih dan tentunya terhubung melalui line telepon di kesempatan malam hari ini, dipersilahkan melalui nomor 0218236543. Baik, kita coba sapa dan angkat untuk penelpon di kesempatan ini. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Sulawesi Tengah, Palu. Pak Darlan ya. Dikecilkan dulu mungkin Pak volume radio atau televisinya. Maaf. Baik. Pak Dalam di Palu. Palu. Pekan kemarin sempat terputus kalau tidak salah Pak Dalam. Nah, Pak Dalam ikut dari awal. Nah, Ustaz. Paham tadi penjelasan saya? Insyaallah lah. Tentang apa tadi? Pembahasan tentang apa? Jumlah apa namanya? Pak Dalam? Apa Ustaz? Yang tadi kita bahas di papan tulis namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Apa Ustaz? Agak putus-putus. Agak betul. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah apa nah? Kalim apa? Nah, teruskan. Kalimat yang diawali kata benda. Kita benda ya. Nah, apa tadi jumlah ismiyah? Pak Dalan, ulang sekali lagi. Di apa kata Kalimat kalimat dimulai dari kata benda. yang dimulai dengan kata benda. Yang dimulai dengan kata benda. Kata benda. Nah. Dan ada berapa tadi unsur pokok jumlah ismiyah, Pak Dalan? Ada dua Ustaz. Ada dua. Yang pertama disebut apa? Mubtada, Mubtada. Yang kedua disebut al-khabar. al-khabar. Silahkan baca nomor 1. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tabibun. Nah, terjemahkan dulu. Ini dokter. Ya, mana mubtada dan mana khabarnya? Hadza mubtada, tabibun al-khabar. Tabibun khabar, bagus. Ini namanya jumlah apa tadi?
Pak Dahlan? jumlah ismiyah Kenapa disebut jumlah ismiyah? karena diawali dengan kalimat Dengan kata benda. Mumtaz. Teruskan. Ithnan. Isnan hadhihi sayyaratun. Nah, Ini mobil. ini mobil. Bagus. Tentukan mana mubtada dan mana khabar. Hadhihi mubtada sayyaratun al-khabar. Naam, mumtaz. Terus, thalatha. Thalatha. Zalika waladun. Itu anak laki-laki. Ya, Zalika mubtada waladun al-khabar. naam. Waladun khabar. Teruskan. Bagus. Satu lagi. Arba'. Arba'ah. Tilka sa'atun. Nah, Itu jam. itu jam. Ya. Itu jam. Tilka mubtada. Apa tadi? Tilka apa? Tilka mubtada. 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 Ya. Mubtada. Ya. Sa'atun al-khabar. Sa'atun khabar. Nah, Masya Allah. Fahimtum Pak Dahlan? Jelas insyaAllah? Insyaallah. Alhamdulillah. Cukup. Jazakallah khair Pak Dahlan. Nanti kita tunggu teleponnya lagi insyaAllah di pertemuan berikutnya. Syukran jazakumullah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah telah terhubung di kesempatan malam hari dari Palu, Darlan. Ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Dan tentunya masih membuka kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan di belakang Pak Darlan dari Palu. Silakan kami angkat kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Iya, Ya. silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Rustam dari Cipayung. Pak Rustam ya. Naam, Ya. dari Pak Cipayung. Rustam Cipayung. Iya. Pak Rustam ada bukunya? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rustam mendengarkan dari awal? Nah Ustaz. Jelas insyaAllah apa yang saya sampaikan? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Tentang apa tadi Pak Rustam yang saya tulis di papan tulis? Tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bagus. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda. Bagus. Dengan kata benda. Ada berapa unsur pokoknya tadi? Ada dua Ustaz. Ada dua. Yang pertama? Mubtada. Yang kedua? Kedua khobar. Iya. Silakan dipraktekkan di latihan ketiga. Baca di nomor 5. Khamsah. Khamsah. Hadza baitun. Nah. Tarjim. Ini rumah. Nah. Ini kenapa disebut jumlah ismiyah Pak Rustam? Karena diawali dengan kata benda. Yang mana kata bendanya? Kata bendanya hadza. Hadza. Ya. Silakan. Tentukan mana mubtada, mana khabar. Hadza mubtada. Baitun khobar. Iya, mumtaz. Bagus sekali. Teruskan. Sittah. Sittah. Hadza qalamun. Nah. Ini pena. Iya. Hadza mubtadanya dan Ya. qalamun itu khobarnya. Mumtaz. Ahsanta Pak Rustam. Bagus sekali. Sab'ah. Sab'ah. Zalika Sab'ah. Bagus. Zalika rajulun. Naam. Itu lelaki dewasa. Laki-laki dewasa. Bagus. Itu laki-laki dewasa. Zalika adalah mubtadanya Naam. dan rajulun adalah khobarnya. Mumtaz. Masya Allah. Cukup Pak Rustam. Eh, Fahimtum Pak Rustam? Jelas insyaAllah? Ya insyaallah. Baik Ustaz. Pak Rustam sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab di kitab Durusul Lughah? Baru mulai Ustaz. Ini Baru mulai, Masya Allah. baru Sebelumnya mulai belum pernah di belajar? buku satu Ustaz. Baru mulai sekarang buku 1 ya? Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Pak Ya, Rustam. wafiq barakallah. Jazakallahu khairan.
Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah dari Cipayung, Pak Rustam yang telah terhubung dan juga bergabung di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya kita kembali buka Ustaz ya. Ya, Di satu lagi. layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543 masih dalam latihan ketiga ini. Bagi Anda yang ingin menjawabnya, kami sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dari Ummu Abdillah ini di Solo ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdullah. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum Ustaz. Masyaallah, kaifa haluki? La'allaki bi khair. Alhamdulillah bi khair wa kaifa halukum Ustaz. Wa ana bi khair walhamdulillah. Jazakillah khair Umma Abdullah. La jazakumullah khair. Bagaimana kondisi Solo, Umma Abdullah? Lancar insyaallah. Ya, tidak ada begitu banyak Ustaz ya, ada itu wabah corona masih. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Masih bisa belajar Umma Abdullah. Alhamdulillah. Ya, Silakan Umma Abdullah, ada 3 nomor yang tersisa di latihan keempat. ada 3 nomor ya Ustaz. Thamaniyah, Tis'ah, dan Asyarah. Silahkan. Samaniyah, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Samaniyah, hadhihi baidatun. Nah, Hadhihi mubtada, baidatun khobar. mumtaz. Teruskan. Tis'ah, Nah, hadza mindilun. Hadza mubtada, mindilun khobar. mindilun khabar. Bagus. Asyara, hadhihi haqibatun. Nah. Hadhihi mubtada, haqibatun khobar. Nah. Dari 1 sampai nomor 10 Umma Abdullah, mubtadanya semuanya bentuknya apa ini? Ini isim apa ini? Jumlah ismiyah. Bukan. Dari semua nomor 1 sampai 10 mubtadanya bentuknya isim apa ini? Isim isyarah. Ustaz. Isim isyarah. Nah, isim isyarah ada mudzakkar dan ada muannats. Alis kadzalik ya Umma Abdullah? Ya, bala Ustaz. Mohon sebutkan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats di sini. Dari nomor 1. Dari nomor 1, tidak kelihatan. Oh, Umma Abdullah melihat dari layar. Ya, ya. Ustaz. Silakan. Sudah? Hadza mudzakkar. Nah, mana lagi? Mudzakkar. Hadhihi mu'annas. Hadhihi muannats. Dzalika mudzakkar. Iya. Tilka mu'annas. Iya, cukup. Berarti dzalika dan hadza mudzakkar, hadhihi dan tilka Ya, muannats. ya Ustaz. Sekarang lihat hadza tabibun. Mubtada'nya mudzakkar, khabarnya apa ini? Bentuknya Mudzakkar juga Ustaz. mudzakkar juga. Bagus. Hadhihi sayyaratun, mubtada'nya muannats. Alaysa kadzalik? Hadhihi muannas. Alaysa kadzalik? Mu'annas sayyaratun juga mu'annas. Khabarnya muannats. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Jadi antara mubtada dan khabar harus sama bentuknya. Harus sama. Di antaranya dalam hal apa ini yang sekarang kita lihat? Dalam hal apa yang harus sama? Ada Ini apa ini? Mudzakkar muannats apa ini Ummu? Namanya apa? mudzakkar mu'annasnya harus sama. Jenisnya, gendernya. Jenisnya atau gendernya. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Nah, dari sini ada kaidah yang bisa kita sampaikan sekaligus kepada para ikhwah akhwat sekalian dan juga ikhwan di studio. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka bagaimana khabarnya Ummu Abdullah harus apa? Harus mudzakkar. Harus mudzakkar juga. Nah, kalau mubtada'nya muannats, maka khabarnya muannats juga. Mu'annas juga. Nah, Masya Allah. Jazakillah khair Ummu Abdullah. Alhamdulillah, dengan meneleponnya Ummu Abdullah ada faedah yang bisa kita ambil. Syukuran. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya Ustaz. Jazakumullah khair. Wa anti fa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ummu Abdillah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Solo. Dan pertanyaan latihan ketiga ini. Nah, cukup Ustaz. sementara waktu untuk menjelaskan ini papan tulis. Baik. Siap untuk masuk kaidah berikutnya, ya, ikhwan? Siap ya?
Tadi kaidahnya satu sudah disampaikan tadi. Kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Catat, ini penting. Terkait kaidah-kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khabar. Yang pertama bahwa al-mubtada dan al-khabar harus sama dari sisi jenisnya, gendernya. Jenis kelaminnya, gendernya. Mudzakkar, muannats, muannats. Bisa tunjukkan lagi mana yang mubtada mudzakkar dan khabar mudzakkar di sini? Ilham? Tolong sebutkan lagi di nomor berikutnya mana yang mubtada mudzakkar. Baca mana yang mubtada yang mudzakkar. Hadza qalamun. Itu sudah belum? Oh iya, hadza qalamun. Hadza mudzakkar. Alas kadalik? Qalamun mudzakkar. Gunakan mic-nya. Nah, sebutkan lagi mana mubtada yang mudzakkar selain hadza qalamun. Teruskan. Zalika rajulun. Dzalika rajulun. Bagus. Itu mubtada mudzakkar, khabarnya juga Mudzakkar. teruskan. Ada lagi? Atau sudah habis? Sudah, Ustaz. Khalas. Khalas? Khalas. Ada satu lagi. Nomor 9. Oh, Nah. insyaallah. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Bagus. Itu mubtada mudzakkar, Mudzakkar. khabarnya juga. Muzakkar. Sekarang Abu Abdillah mana yang muannats? Selain yang sudah disebutkan Ummu Abdillah tadi. Ummu Abdillah sudah menyebutkan sampai nomor 4. Antum 5 ke bawah. Mana mubtada dan khabar yang muannats? Hadhihi baydhatun. Hadhihi baydhatun. Bagus. Ada lagi? Hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun. Masya Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, barakallahu fiik. Itu dia. Maka dari sini sekali lagi kaidahnya bagaimana? Yang pertama ini kaidah terkait mubtada dan khabar. Poin 1, catat. Mubtada dan khabar harus sama jenisnya atau gendernya. Yani jika mubtada mudzakkar maka khabarnya juga mudzakkar. Jika mubtada'nya muannats maka khabarnya juga harus muannats. Sementara itu nanti akan kita tambah lagi insyaallah di contoh-contoh berikutnya insyaallah. Sementara itu dulu. Yang satu ini masih sebenarnya ada beberapa hal lain yang perlu dijelaskan, tapi sementara itu dulu. Sementara itu. Kemudian masih di latihan ketiga. Kalau antum perhatikan perintah di latihan ketiga ini, mubtada dan khabar ini antum merubah jadi kalimat lain. Ya tidak? Lihat kembali ke halaman 43. Lihat kembali ke halaman 43. Lihat ke contoh. Awalnya hadza kitabun. Kemudian berubah menjadi, baca perubahannya di belakang. Hadzal kitabu li Muhammadin. Tadinya hadza kitabun, sekarang jadi apa? Hadzal kitabu li Muhammadin. Yang pertama yang perlu antum ketahui, ini tetap jumlah ismiyah. Ini tetap tidak berubah. Jumlah apa namanya? Ismiyah. Karena apa? Kenapa tidak berubah? Karena diawali dengan kata isim. Tetap diawali dengan isim. Mana isimnya yang di awal? Hadza. Dan hadza tetap mubtada. Hadza tetap Mubtada. hanya saja di sini ada perubahan di khabarnya. Pertanyaannya, yang mana khabarnya? Kitabul li Muhammad. Nah, izinkan ana menuliskan di papan tulis. Silakan antum melihat keterangan-keterangan yang anak akan jelaskan di papan tulis. Ya, ini anak hapus dulu ya. Ini biar tidak
mengganggu konsentrasi. Kita akan bahas yang terkait dengan yang sudah kita pahami. Ini jelas ya, yang saya hapus ini jelas insyaallah ikhwan. Mas Insyaallah, Faiz, Ustaz. jelas insyaallah ya. Ini dasarnya, ini pondasinya. Kalau dari sini antum paham, maka akan lebih mudah untuk memahami yang berikutnya. Tadi yang saya tambahkan tadi terkait mubtada dan khabar, apa tadi? Kaidah yang kita tambahkan terkait mubtada khabar, Ilham, Persamaan bahwasanya mubtada dan khabar harus sama sama jenisnya. jenisnya. Lihat. Hada kitabun. Ini mubtada mudzakkar, khabarnya juga Mudzakkar. sama-sama mudzakkar, sama laki-laki. Masih ingat mudzakkar muannas kan ya? Contoh yang berikutnya hadhihi, misalnya baydatun tadi. Apa arti hadhihi baydatun? Ini sebuah telur. Ini sebuah telur. Telur. Hadhihi muannats. Lah, Mubtadanya muannats. Khabarnya juga harus. muannas. Berarti harus ingat dulu nih, konsep mubtada mudzakkar harus ingat. Muannats itu kalau ada tak Marbutoh. marbutohnya. Ini pondasi awalnya, ini sudah kita jelaskan di pelajaran keempat atau kelima. Nanti cek lagi di buku jilid yang pertama ini. Ketika kita membahas hadhihi, kita di situ membahas mudzakkar dan muannats. Hadhihi baydatun. Maka dari sini mubtada yang mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Ini mubtadanya muannats, khabarnya muannats. Yang kedua, yang tambahan lagi selain yang pertama, yang kedua, mubtada itu tulis ma'rifah, khabar itu nakirah. Mubtada itu ma'rifah. Ini hukum asalnya. Al-mubtada ma'rifah, al-khabar nakirah. Ma'rifah itu maksudnya kata benda yang beralif lam atau kata benda yang khusus. Ma'rifah artinya kata benda yang khusus. Biasanya tandanya alif lam. Contoh, ketika kita bilang kitabun dengan al-kitabu, sama apa beda? Kitabun dengan al-kitabu Beda satu. beda. Kitabun tanpa alif lam, al-kitabu pakai, yang pakai alif lam disebut ma'rifah, yang tidak pakai alif lam disebut nakirah. Nah, simpelnya begitu. Kata benda beralif lam, sekali lagi, disebut apa? Ma'rifah. Yang tidak beralif lam disebut Nakirah. nakirah. Itu yang pertama. Nah, ada beberapa kata benda itu tidak perlu alif lam, sudah ma'rifah dia zatnya. Ada beberapa kata benda tidak perlu alif lam, sudah ma'rifah dia asalnya. Seperti hadhihi dan hadha. Hadhihi ini sudah ma'rifah. Walaupun tanpa apa? Walaupun tanpa alif lam. Tidak perlu al-hadha, al-hadhihi tidak perlu dia. Dia sudah zatnya memang sudah ma'rifah. Yang perlu alif lam agar jadi ma'rifah seperti ini. Kata kitabun, qalamun, ini kitabun qalamun butuh alif lam agar bisa jadi ma'rifah. Kalau hadha hadhihi tidak perlu. Tidak perlu pakai alif lam, dia sudah ma'rifah. Nah, lihat, mubtada harus ma'rifah. Khabarnya
nakirah tanpa alif lam. Alif lam. Tidak boleh hadzal kitabu. Hadzal kitabu ini sekarang sudah berubah khobarnya, bukan lagi alkitab lagi khobarnya. Karena khobar harus apa? Nakiro. Ini apa? Kalau pakai alif lam? Ma'rifah. Jadi khobar nggak ini? Enggak. Tidak boleh jadi khobar. Karena khobar harus Nakiro. nakirah. Allahumma sahil ya Allah. Sahalallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Jelas ini? Insyaallah. Maka hukum yang kaidah kedua sebagai tambahan tadi mudzakkar muannats, tambahan kedua mubtada, hukum asalnya ma'rifah. Khabar hukum asalnya Nakiro. nakir. Tidak boleh pakai alif lam khabar. Jadi nggak boleh begini. Dia hapus nih. Tidak boleh begini. Hadza kitabun, selesai. Tidak boleh hadzal kitabu, tidak boleh. Kalau antum bilang hadzal kitabu, nanti jadi maknanya apa? Buku ini, lalu antum berhenti. Kalimat sempurna tidak kalau anda bilang begitu? Buku ini, lalu anda berhenti. Kalimat sempurna tidak? Antum menunggu-nunggu, masih menunggu. Buku ini kenapa Ustaz? Paham itu? Itu kalau anda pakai alif. Nah, di sini tidak boleh pakai alif lam. Hadza kitabun, ini buku, selesai. Ya tidak? Maka ini mubtada, ini khabar. Mubtada hukum asalnya ma'rifah, al khabar hukum asalnya Nakiro. catat. Kaidah kedua. Apa tadi kaidah kedua? Hukum asal mubtada. Hukum asal al mubtada harus Ma'rifah. ma'rifah. Hukum asal al khabar harus Nakiro. nakirah. Yang pertama apa tadi? Kaidah pertama? Sama jenis. Al mubtada dan al khabar harus sama Sama jenis. jenisnya, gendernya. Kalau mubtada mudzakkar, maka khabarnya harus Mudzakkar. mubtadanya muannats, khabarnya harus. Muannas. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua apa tadi? Hukum asal mubtada. Hukum asal mubtada harus bagaimana? Ma'rifah. Ma'rifah. Hukum asal al khabar Nakiro. nakirah. Masih sanggup ditambah lagi? Insyaallah. Masih sanggup insyaallah Mas Faris? Saya tambah lagi kaidahnya, siap? Nah, sebelum ditambah, kita ulang sekali lagi. Tutup bukunya. Kalau belum hafal berarti tidak ada tambah lagi. Malam ini cukup segitu aja. Apa itu jumlah ismiyah? Pakai mic-nya, siapa yang bisa jawab pakai mic-nya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan Isim. isim. Bagus. Betul, Mas Faris? Apa itu isim, Mas Faris? Apa itu isim? Apa itu isim? Kata benda. Bagus. Abu Abdullah, ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Unsur pokok jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Di mana biasanya letak al-mubtada itu? Di belakang atau di akhir? Di belakang atau di akhir? Di awal. Hah? Di awal. Tidak di belakang, tidak di akhir. Di belakang. Bagus. Di depan. Di mana letak al-khabar? Di depan apa di awal? Di belakang. Di belakang. Di akhir. Iya, bagus. Mumtaz. Berarti hukum asalnya mubtada di mana? Di awal. Di depan. Di depan. Al-khabar hukum asalnya Di belakang. Nah, jelas. Jelas? Insyaallah. Belum selesai. Tadi ada tambahan dua kaidah penting tentang mubtada dan khabar. Ada dua kaidah penting tambahan terkait mubtada khabar. Apa yang pertama tadi? Ilham dulu sebelum Abu Abdullah. Kasihan. Sampai serah dulu. Al-awwal yang pertama itu adalah persamaan persamaan kata. Jadi Apa itu? Tolong jelaskan. Saya nggak paham persamaan kata ini. persamaan maksudnya Sinonim maksudnya? Sinonim kata, persamaan kata. persamaan gender lah, jenisnya sama. Antum bermadhab kesetaraan jenis? Apa maksudnya? Jenis Jelaskan, nggak jelas ini. maksudnya gini Ustaz. Jadi ketika
kata tunjuknya mubtadanya muzakkar, Mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus khabarnya harus mudzakkar. Betul. Kalau mubtadanya muannas, khabarnya harus khobarnya harus muannas juga. berarti bagaimana Mas Faris kaidahnya? Mubtada dan khabar Mas Faris harus sama apanya? Jenisnya, gendernya. Bagus. Kalau Mas Abu Abdullah, kalau mubtadanya mudzakkar, berarti khabarnya harus Mudakkar. mudzakkar juga. Kalau khabarnya mubtadanya muannas, berarti khabarnya harus Muannas. muannas, mumtaz. Muannas mudzakkar mudzakkar. Bagus. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua? Masih ingat Mas Abu Abdullah? Yang kedua apa? Kaidah kedua Silakan nyontek. kaidah kedua mubtadanya asalnya ma'rifah. Hukum asalnya Hukum ma'rifah. asalnya ma'rifah. Kalau Kemudian yang al-khabar? khabar hukum asalnya nakiroh. Nakirah atau nakirah? Nakiroh. Enggak panjang nunnya. Nakirah. Pendek saja. Nakiroh. Nah, jadi mubtada harus ma'rifah, itu hukum asalnya. Khabar harus Nakiroh. nakirah. Ulang sekali lagi Mas. Jelas, yang mana yang harus ma'rifah? Khabar. Mubtada Mubtada. mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Ma'rifah. Khobar hukum asalnya ma'rifah. Nakirah. Yang mana yang ma'rifah? Coba diperjelas lagi. Yang mana yang ma'rifah? Mubtada atau al-khabar? Mubtada Mubtada hukum ma'rifah. asalnya ma'rifah. Betul. Khabar? Khobar hukum asalnya nakirah. Nakirah. Apa itu nakirah mu'arif ma'rifah? Tolong jelasin. Nakirah di ma'rifah itu sudah jelas. Sudah jelas. Uh, Biasanya pakai apa kalau ma'rifah itu? Pakai tanda apa? Pakai alif lam. Berarti kalau nakirah biasanya bagaimana? Nakirah tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Jadi yang pakai alif lam, Mas Faris, yang pakai alif lam ma'rifah atau nakirah yang pakai alif lam? Ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam? Nakirah. Bagus. Sekali lagi, Mas Abdullah, yang mana yang ma'rifah itu? Yang tidak pakai? Yang tidak pakai alif lam. Yang? Yang tidak pakai alif lam. Itu ma'rifah. Bagus. Sahih, Mas Abdullah? Khata, terbalik. Terbalik. Antum terjebak tadi. Nah, ma'rifah harus pakai Alif lam. alif lam. Nakirah tidak pakai? Tidak pakai alif lam. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Dari kita. Tambah lagi? Baik, kalau begitu kita lihat Bapak tulis lagi. Hadza kitabun dirubah jadi apa tadi? Lihat di contoh. Mas Ilham. Hazal kitabu Jadi apa? li Muhammadin. Hadzal kitabu. Saya geser dikit biar jelas. Mohon maaf, ini terlalu ke tengah. Hadza apa tadi? Asalnya apa? Asalnya hadza kitabun. Hadza. Enggak pakai harokat enggak apa-apa ya? Jelas ya? Tolong baca Mas Faris. Baca. Hadzal kitabu atau hadza kitabun? Mumtaz. Jadi apa tadi? Hadzal kitabun. Hah, ulang sekali lagi. Hadzal. Hadzal kitabu. Saya dengar hadzal kitabun tadi. Hadzal kitabu bagus. Hadzal kitabu. Nah. Kalau masih bacanya hadzal kitabun, kita kembali ke darsul awal nanti. Batal lah darsul tsamin. Hadzal kitabu apa tadi? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Ini mubtada. Ini khabar. Ya tidak? Bala Ustaz. Ini mubtada khabar. Yang pertama begitu kan ya? Ini mubtada, ini Khobar. khabar. Jadi hukum asal mubtada ma'rifah atau nakirah mubtada? Ma'rifah. Ma'rifah. Hukum asal nakirah? Hukum asal nakirah. Hukum Hukum asal khabar? Nakirah. Nakirah. Saya jadi bingung. Nah, lihat di sini sekarang. Ini masih jumlah ismiyah bukan? Masih. Masih ya? Masih. Yakin? Yakin Ustaz? Kenapa demikian? Karena diawali dengan Diawali dengan kata isim. benda. Mana kata bendanya? Hadza. Ada. Berarti ini apa namanya? Mubtada. Mubtada. Ini kita sepakati sama-sama mubtada. Saya sepakat insyaallah. Pertanyaannya, mana khabarnya sekarang? Apakah masih Alkitabu? Al-kitabu li Muhammadin. Dua-duanya? Alkitabu li Muhammadin? Dua-duanya? Khabarnya dua-duanya?
Betul? Khata' kabir. Salah besar. Kan tadi sudah saya katakan khabar hukum asalnya apa? Nakirah. Nah, ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Mungkin nggak jadi khabar? Nggak mungkin, karena ini ma'rifah, Mas Faris. Tadi hukum asal khabar bagaimana, Mas Ilham? Nakirah, Ustaz. Nah, ini nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Berarti ini tidak mungkin. Mustahil jadi khabar. Ini namanya, hafalkan ya, ini namanya badal. Sekarang lagi-lagi namanya sekarang. Bukan lagi khabar tapi apa? Badal. Badal. Afwan, bukan kadal, afwan. Awas. Badal. Badal. Sampai sini jelas? Maka khabarnya mana? Sisa mana khabarnya? Muhammad. Sisa yang mana yang belum? Muhammad. Li Muhammadin ini khabar. Dua kata ini khabar. Li satu, Muhammadin dua. Dua kata ini jadi khabar. Khabar bisa dua kata. Tidak harus satu kata. Paham betul? Sementara terima saja bulat-bulat begitu. Membuat saya mudah, antum juga mudah insyaallah. Nanti ketika pelajaran semakin bertambah, nanti semakin kita akan bertambah juga penjelasannya. Sementara ini dulu. Berarti hadzal kitabu li Muhammadin, hada tetap apa? Mubtada. Mana khabarnya sekarang? Li Muhammadin. Dua kata ini disebut Khabar. Nah, di tengah-tengah apa ini? Badal. Badal. Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Nah, tulis. Ini penutup kita malam ini. Penutup kita malam ini kaidah baru. Di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin, hadza tetap mubtada. Hadza tetap Mubtada. mubtada. Hanya saja khabarnya sekarang adalah sekarang khabarnya adalah yang mana? Yang mana khabarnya? Li Muhammadin. Dua kata itu khabar. Sekali lagi, mana khabarnya sekarang, Mas Faris? Li Muhammadin. Nah, al-kitabu yang di tengah-tengah apa itu? Badal. Bukan lagi khabar. Nah, kenapa ya kita yakin itu bukan khabar? Mustahil jadi khabar. Karena nakirah, Ustaz. Karena hukum asal khabar harus nakirah. Ya tidak? Itu nakirah atau ma'rifah al-kitabu? Ma'rifah, Ustaz. Berarti mustahil jadi Khabar. khabar. Sekarang jadi apa ini? Badal. Badal namanya. Apa itu badal? Tulis. Salah satu bentuk badal adalah ini. Salah satu, saya katakan salah. Berarti nanti akan ada lagi penjelasan badal. Masih banyak yang perlu dipelajari. Ini baru 0,00 sekian persen dari ilmu nahwu yang perlu dipelajari. Ini nahwu ini. Bayangkan kalau ini diajarkan dari ad-darsul awal, bagaimana kira-kira Mas Ilham? Nah, Mas Faris langsung pertemuan kedua KU. Pertemuan ketiga Mas Abu Abdillah muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa beritahu. Akhirnya kita telepon, Abu Abdillah kemana aja nih? Oh Ustaz, sibuk Ustaz. Nah, padahal tidak apa, karena tidak paham. Akhirnya apa? Muntaber. Maka ilmu seperti ini bukan ilmu dari awal, tidak. Nanti kalau dari awal nanti akan membuat orang susah untuk memahami bahasa. Bahasa itu simpel saja. Hadza kitabun, ini buku, selesai. Itu dulu. Hadza kitabun, ini buku. Nanti penjelasan mubtada khabar nanti. Lihat, sudah pelajaran berapa sekarang? Baru kita jelaskan mubtada khabar. Sudah pelajaran berapa sekarang? Pelajaran 8 baru saya jelaskan ini. Bayangkan kalau saya jelaskan dari awal. Hadza masjidun, hadza ismul isyarah. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabun isim marfu' wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahir ala akhirih wa khabar. Nah, pertemuan kedua, ketiga hilang semua. Kita bubar. Nah, kita tidak mengecilkan ilmu nahwu penting dipelajari, tapi nanti. Kalau mau belajar dari nol ini dulu. Nanti insyaallah bertahap akan dibahas ilmu nahwu dan sarf akan lebih lanjut insyaallah.
Paham Mas Faris? Nah, badal itu tulis sebagai penutup. Salah satu bentuk badal. Saya katakan sekali lagi, ini salah satu bentuk badal, bukan satu-satunya badal seperti ini, bukan. Masih ada badal yang lain yang belum kita bahas, nanti insya Allah satu persatu. Badal yang ini kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Ini disebut badal yang di sini. Nah, dari sini sudah belum? Sudah setengah 10 soalnya nih. Sekarang lihat halaman berikutnya, 44. Nomor 1. Hadza tabibun jadi apa sekarang? Digabung dengan minal hindi, lihat nomor 1 halaman 44. Hadza tabibun digabung dengan minal hindi. Jadi apa tadi? Hadzat tabibu pakai lil fam sekarang. Hadzat tabibu minal hindi. Kita tulis lagi. Asalnya apa tadi? Hadza tabibun. Mana mubtada? Hadza. Tabibun sebagai apa? Khabar. Jelas ini. Sekarang berubah jadi apa? Hadzat tabibu. Berubah lagi sekarang nih. Teruskan minal hindi. Kan digabung dengan kata di belakangnya itu. Minal hindi. hindi. Dokter ini dari India. Nah, mana mubtada'nya? Hadza. Masih hada. Hada mubtada'. Saya kasih mim. Mana khabarnya? Minal hindi. Bagus. Dua kata ini disebut apa? Khabar. Ini dia nih. Ini apa nih tengah-tengah nih? Badal. Apa itu badal? Kata Kata benda. Lihat catatannya. Kata benda yang beralif lam setelah. kata tunjuk. Jadi bukan lagi khabar. Ya tidak. Kenapa tidak mungkin jadi khabar lagi? Karena ma'rifah. Dia ma'rifah. Sedangkan ini harus Nakirah. nakirah. Paham Tom? Fahimna. Lihat nomor 3. Nomor 2, Afan. Nang baca Mas Ilham, nomor 2. Hazihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Mana mubtada? Hazihi Mana khabar? sayyaratun. Rubah sekarang. Tambahkan lil mudiri di situ. Hazihi sayyaratu Sayyaratun pakai alif lam sekarang ya. Hadhihi sayyaratu. Teruskan. lil mudiri. Mana mubtada'nya sekarang? Hazihi Hadhihi. Khabarnya lil mudiri. lil mudiri. Di tengah-tengah as-sayyarah sebagai apa? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda yang beralif lam setelah kata Setelah tunjuk. kata tunjuk. Faham Tom? Fahimna. Coba Abu Abdillah sekarang. Kenapa ketawa? Sama nih ya. Nah. Antum lagi salah, pilek. sah. Antum lagi pilek atau bagaimana, Mas? Abu Abdillah. Antum lagi pilek? Nah, buka ini biar jelas suaranya. Nah, Salah. salah. Dzalika waladun. Nah, mana mubtada? Dzalika Mana khabar? waladun. Sekarang rubah. Belakangnya Ibnul Mudarrisi. Belakangnya apa? Ibnul Mudarris. Ibnul Mudarrisi. Silakan. Dzalika waladu. Apa yang belum ditambahkan? Belum. Dzalikal waladu. Bagus. Al-waladu sekarang. Dzalikal waladu. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Apa artinya sekarang? Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Itu anak laki. Anak laki-laki itu anaknya Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Mana mubtada'nya? Dzalika Mana khabarnya? ibnul mudarrisi. Al-waladu di tengah-tengah apa itu? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam yang berada setelah kata tunjuk. Mumtaz. Mas Faris, siap? Arba'ah. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Iya, apa tilka sa'atun? Ini itu Itu sa'atun. Sa'atun. Jam. Min Swisra. Di belakangnya ada min. Min Swisra. Swisra.
Apa arti min Swiss rock? Dari Swiss. Swiss. Nah. Gabung. Tilkas pakai alif lam. Tilkas saatun. Tilkas saatu terus kan? Saatu Min Swiss ro. Swiss rock. Min Lihat Swiss rock. tilkas saatu min. Apa artinya sekarang? Ini jam dari Jam itu dari Swiss. dari Swiss. Sekarang mana mubtada'nya? Tilka Nah, masih tilka. Nah, mana khabarnya sekarang? Swiss. Min Swiss. Swiss rock. As-sa'atu yang di tengah-tengah sebagai apa itu? Badal. Apa itu badal, Mas Faris? Kata benda beralif lam setelah kata tujuan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khaira. Mohon di murajaah. Minggu depan kita ajak juga pendengar dan pemirsa untuk mengerjakan latihan seperti tadi ya, Abdul Ghafar. Tapi insyaallah pekan depan mohon masih diingat. Nanti murajaah langsung kita tes. Nah, jangan ada yang muntaber ya. Kita tunggu insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi semua. Amin. Kita cukup sampai sini ya, Abdul Ghafar. Nah, Ustaz. Saya tutup sekaligus. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.